Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akun Arteng Tias dari kelas 3 BPAI reguler yang akan menampilkan sebuah video penjelasan tentang isi atau jawaban UAS Ilmu Fikih di semester 3 kampus STAI Dr. KZ Mutakin. Langsung saja ke intinya. Untuk yang soal pertama yaitu tentang apa yang bisa dijelaskan atau yang dipahami mengenai fikih dan muamalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang fikih dan muamalah itu. Jadi, fikih muamalah itu kan dapat diartikan dalam dua pengertian. Fikih muamalah itu dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebijakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, fikih muamalah itu dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum. Fikih muamalah itu membahas masalah hubungan sesama manusia, baik hubungan antar individu, hubungan individu dan masyarakat, ataupun hubungan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, seperti contohnya itu perdagangan, penentuan kejahatan dan sanksi, pengaturan perang dan perjanjian, kemudian hubungan perusahaan dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan muamalah tersendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Nah, contoh kegiatan muamalah itu dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya itu seperti jual menjual, pernikahan, sewa menyewa, itu di perniagaan, pokoknya di sewa menyewa, pinjam minjam. Itu kan sebuah aktivitas yang berkomunikasi antar sesama individu, antar individu dan masyarakat ataupun dengan yang lainnya. Itu jawaban dari soal nomor 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana soalnya itu adalah bagaimana urgensi fikih muamalah dalam kehidupan umat Islam. Nah, jadi kedudukan fikih muamalah itu dalam kehidupan keislaman atau bagi kami itu memang sangat penting sekali dan sangat wajib, bahkan jika perlu itu harus kita pelajari sebagai umat Islam, karena keilmuan fikih muamalah itu sebagai bekal utama untuk dapat memilih antara yang sah dan batil, antara halal dan haram dalam keekonomian atau keuangan yang berdampak pada terwujudnya perekonomian syariah. Nah, muamalah dalam Islam ini memiliki peranan yang sangat penting karena muamalah berisi tentang aturan-aturan hukum syari sesuai syariat Islam yang mengatur tentang urusan kita selama di dunia ini. Nah, Islam juga mengatur hukum jual beli dengan berbagai syarat dan rukun untuk menghindari madarat dan kerugian. Nah, jadi memang menurut saya menurut saya itu kedudukan fikih muamalah itu memang sangat penting, bahkan jika bisa itu emang harus kita pelajari karena akan menentukan pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan kita nggak mempelajari fikih muamalah itu, jadi kita akan susah untuk membedakan atau memilih antara yang sah dan batil, antara halal dan haram. Nah, akan tetapi ketika kita sudah mempelajari fikih muamalah itu, jadi kita bisa membedakan dan bahkan kita akan tahu apa syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Jadi begitu menurut saya urgensi fikih muamalah dalam kehidupan umat Islam. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang ketiga. Soalnya itu adalah sebutkan atau jelaskan perbedaan antara jual beli dan riba dan sebutkan beserta dalilnya. Nah, menurut saya jual beli itu adalah sebuah aktivitas atau sebuah kegiatan menukar antara suatu barang dengan barang yang lainnya dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, kemudian kalau riba berarti menetapkan
bunga atau melebihkan sebuah jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tersebut dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada sang peminjam. Nah, kemudian menurut pakar tafsir terkemuka Indonesia yaitu Profesor Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah, beliau menyebutkan bahwa orang yang menyamakan antara jual beli dengan riba itu akan kekal di neraka. Hal itu dilandasi atau ada dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun yang kembali atau bertransaksi riba, maka orang itu akan kekal di neraka. Nah, mereka adalah penghuni neraka dan mereka pun akan kekal di dalamnya. Begitu. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa siapa saja yang menghalalkan riba, maka dia sama saja tidak percaya dengan Allah, dan orang yang tidak percaya dengan Allah, maka ia akan kekal di neraka. Nah, lantas jika ada pertanyaan bagaimana cara menghalalkan riba itu, nah menurut beliau, bukan menurut saya, menurut beliau hal itu pun akan mendapatkan siksa neraka, namun yang bersangkutan tidak akan kekal di dalamnya. Nah, kemudian Profesor Quraisy Shihab itu nah begitulah menurut pendapat Profesor Quraisy Shihab gitu, dan kebanyakan yang sudah saya lihat dari beberapa website pun dan beberapa di YouTube itu memang jawaban mayoritas ulama itu begitu. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang keempat. Yang mana soalnya itu adalah bagaimana hukum belanja hukum online menurut perspektif hukum Islam dan sebutkan dalilnya. Oke, saya lihat di masa saat ini itu masa dimana kita bisa melihat masa yang serba memakai HP, memakai digital gitu. Baik itu pekerjaan, kegiatan rumah tangga, kegiatan belajar, dan juga sebagainya. Nah, telah dipermudah dengan adanya teknologi ya, terutama teknologi internet. Teknologi dan internet menjadi salah satu kebutuhan mayoritas semua orang di zaman sekarang, bahkan memang membutuhkan sekali bukan hanya membutuhkan, bahkan mempermudah teknologi gitu dengan bantuan internet dan teknologi. Nah, kemudian teknologi dan internet ini tidak hanya mempermudah, teknologi dan internet juga berperan penting dalam bidang perusahaan atau di bidang pekerjaan gitu. Nah, salah satu contohnya itu adalah jual beli online. Nah, saya juga kan di sini akan menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, jual beli tersendiri itu masuk ke dalam kegiatan muamalah. Di dalam ajaran agama Islam, hukum dasar muamalah itu kan mubah ya, boleh gitu, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian oleh sebab itu, dasar hukum jual beli dan akad hukum jual beli online sama seperti jual beli seperti biasanya. Jadi diperbolehkan dalam agama Islam. Dalam jual beli online ada yang halal dan ada juga yang haram. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif jual beli dalam perspektif hukum Islam. Nah, perkataan jual beli tersendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Sebenarnya jual dan beli itu memiliki atau mempunyai arti yang berbeda. Nah, kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, dan sedangkan beli adalah adanya perbuatan atau adanya kegiatan membeli gitu. Nah, jual beli menurut bahasa itu kan menukar atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syariahnya itu artinya menukarkan harta dengan harta menurut tata cara tertentu. Nah, kemudian jual beli adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dan tanggungan atau memberi uang di depannya secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah, akad dalam salam itu boleh ya dan ditangguhkan hingga waktu tertentu, dan juga dibolehkan diserahkan dan boleh diserahkan secara tunai. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dalam
dalilnya ya. Nah, saya lanjutkan. Jual beli salam itu diperbolehkan dengan adanya dalil dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai berikut. Yang tertera atau terlampirkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faqtubuh waliyaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktub kama alaihi wallah waliyaktubu waliyumlil ladzi alaihi alhaqqu waliyatubullahu rabbahu wala bahsa minhu syai'un. Shadaqallahul azim. Nah, kemudian artinya itu adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa atau ke suatu hari yang tertentu, maka hendaknya kamu menuliskan hal itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang nomor 4 ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal yang kelima. Soalnya itu adalah bagaimana hukum money charger dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut Ustadz Bahtiar. Jadi Ustadz Bahtiar itu menyimpulkan boleh hukumnya membuka usaha tukar menukar uang atau money changer. Nah, selama memperhatikan atau melaksanakan syarat-syarat dan hukum dan rukun yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalam perbuatan riba yang diharamkan dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah penukaran mata uang ini, yang diharamkan adalah tukar menukar antara satu mata uang yang sama. Sedangkan yang terjadi di dalam sebuah money changer itu adalah penukaran atas dua mata uang yang berbeda, sehingga dalam hal ini tidaklah termasuk transaksi yang diharamkan. Namun bila yang dipertukarkan hanya antara satu mata uang saja, maka hukumnya itu dilarang atau haram. Jadi tidak boleh menukar mata uang mark Jerman, contohnya itu mark Jerman dengan mark Jerman juga. Nah, kecuali dengan nilai yang sama juga. Nah, haram hukumnya bila dengan adanya perbedaan nilai. Nah, baik lebih ataupun kurang. Bila yang terjadi seperti itu, maka hukumnya adalah riba, yaitu diharamkan. Nah, dalam kondisi ini yang dibenarkan hanyalah peminjaman yang bila peminjaman itu dikembalikan pada saat jatuh temponya, tidak boleh kelebihan ataupun kekurangan. Nah, di sini saya akan membacakan dalilnya. Hukum money changer itu, ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Azhabu bizahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal burru bil burri wasyairu bisyairi wal tamru bil tamri wal milhi bil milhi mislan bimislin iya dan biyadin faman zada aw istazada faqad arbal akhidu wal mu'ti fihi sawa'un. Ya, yang dimana arti itu, jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah dan timbangannya itu harus sama dan dibayarkan kontan atau tunai. Nah, barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat yang tadi, yaitu beliau itu telah berbuat riba. Nah, orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam keadaan berdosa. Nah, hadis riwayat Muslim nomor 1584. Nah, mungkin cukup sekian ya. Jadi intinya pada nomor 5 ini, hukum money changer itu boleh asalkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tidak boleh keluar dari syariat Islam itu. Apabila keluar dari syariat tersebut, maka hukumnya itu akan menjadi haram. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.